I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Eigen value adalah nilai eigen dalam konsep aljabar linear yang terkait dengan matrik. Nilai eigen adalah bilangan kompleks atau real yang berkaitan dengan vektor-vektor khusus yang disebut vektor eigen. Secara matematis, jika A adalah matrik, lambda adalah nilai eigen, dan V adalah vektor eigen, maka dapat berlaku persamaan sebagai berikut. A dikali V sama dengan lambda dikali V. Cara menghitung nilai eigen matrik A melibatkan penyelesaian persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik adalah determin dari matrik, yaitu A dikurang lambda I, di mana I adalah matrik identitas yang sesuai. Persamaan ini adalah persamaan polinomial yang biasanya dikenal sebagai polinomial karakteristik dan dapat dipecahkan untuk menemukan nilai eigen atau nilai lambda. Langkah-langkah umum untuk menghitung nilai eigen, untuk yang pertama, bentuk matrik A dikurang lambda I, di mana lambda adalah lambang yang digunakan untuk nilai eigen yang akan dihitung. Yang kedua, hitung determin dari matrik, yaitu A dikurang lambda I. Dan yang terakhir, tentukan akar-akar persamaan karakteristik yang merupakan nilai eigen dari matriks A. Vektor eigen adalah vektor yang tidak berubah arahnya saat dioperasikan oleh suatu matriks. Vektor ini memiliki peran penting dalam teori matriks. Vektor eigen dikaitkan dengan nilai eigen yang merupakan faktor skala yang menggambarkan seberapa besar faktor eigen tersebut mengalami perubahan saat dioperasikan oleh matriks. Cara menghitung vektor eigen. 1. Tentukan matriks yang akan dihitung. Vektor eigen dan nilai eigennya, misalnya matriks A dan lambda adalah nilai eigen yang ingin dihitung. 2. Cari vektor eigen dengan menghitung solusi dan persamaan A dikurang lambda I V sama dengan 0, di mana A adalah matriks, lambda adalah nilai eigen, dan I adalah matriks identitas, dan V adalah vektor eigen yang dicari. 3. Solusi persamaan di atas dapat dicari dengan bantuan metode numerik, seperti metode eliminasi Gauss atau komputer. 4. Setelah mendapatkan vektor eigen V, pastikan untuk menormalkannya, yaitu mengubahnya menjadi vektor dengan panjang 1, dengan membaginya dengan norma vektor atau panjang vektor yang dihitung dengan rumus. Eksponen matriks atau matriks eksponensial adalah operasi matematis yang menghasilkan matriks dari matriks yang diberikan. Eksponen matriks adalah generalisasi dari fungsi eksponensial untuk matriks. Eksponen matriks A biasanya dinyatakan sebagai E pangkat A dan dihitung menggunakan dari Taylor. E pangkat A sama dengan I plus A pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah A pangkat 3 dibagi 3 dan seterusnya, di mana I adalah matriks identitas dan A adalah matriks yang akan dieksponensialkan. Proses ini melibatkan menghitung deret tak hingga atau infinite series yang biasanya dihentikan setelah beberapa suku, tergantung pada tingkat akurasi yang diinginkan. Secara umum, untuk menghitung E pangkat A, langkah-langkahnya adalah yang pertama, hitung matriks A terlebih dahulu. Kedua, tentukan berapa banyak suku dari deret Taylor yang akan dihitung untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Dan yang ketiga, hitung setiap suku dari deret Taylor dan akumulasikan mereka untuk mendapatkan E pangkat A. Dalam sistem linear orde pertama, Anda punya persamaan dx per dt sama dengan A kali x, di mana A adalah matriks koefisien. Hitung nilai eigen atau eigenvalues dari matriks A untuk mengetahui bagaimana matriks tersebut mempengaruhi sistem. Temukan vektor eigen atau eigenvectors yang sesuai dengan nilai eigen untuk memahami bagaimana sifat eigenvalue mempengaruhi perubahan arah vektor x. Bentuk matriks eksponen atau matriks eksponensial E pangkat AT dengan menggunakan nilai eigen dan vektor eigen. Anda dapat memecahkan sistem linear orde pertama pada waktu tertentu T dengan menggunakan E pangkat AT dan keadaan awal X 0, yaitu X dalam kurung T sama dengan E pangkat AT dikali X 0.
Ini adalah cara singkat menggunakan nilai eigen, eigenvektor, dan eksponen matriks untuk memecahkan sistem linear order pertama. Hubungan sistem order pertama dengan sistem dengan persamaan diferensial order yang lebih tinggi. Sistem order pertama dan sistem dengan persamaan diferensial order yang lebih tinggi adalah dua jenis sistem yang berbeda dalam teori persamaan diferensial. Sistem order pertama mengacu pada persamaan diferensial biasa atau ODE yang melibatkan turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui secara umum. Order ODE pertama dituliskan dalam bentuk dy per dx sama dengan f x per x y, di mana y adalah fungsi yang tidak diketahui, x adalah variabel independen, dan f adalah fungsi yang tidak ditentukan. Contoh ODE adalah persamaan diferensial linear dy per dx ditambah p xy sama dengan qx, di mana px dan qx adalah fungsi-fungsi yang ditentukan. Sistem persamaan diferensial order pertama yang termasuk dalam kategori sistem order pertama. Dalam sistem ini terdapat beberapa persamaan diferensial order pertama yang saling terkait. Di sisi lain, sistem dengan persamaan diferensial order yang lebih tinggi melibatkan turunan tingkat yang lebih tinggi dari fungsi yang tidak diketahui. Misalnya persamaan diferensial order kedua dituliskan dalam bentuk umum d2y per dx2 sama dengan xy dy per dx, di mana y adalah fungsi yang tidak diketahui, x adalah variabel independen, dan f adalah fungsi yang ditentukan. Sistem persamaan diferensial order tinggi adalah kumpulan persamaan diferensial order tinggi yang saling terkait. Untuk menjelaskan hubungan antara sistem order pertama dan sistem dengan persamaan diferensial order yang lebih tinggi, kita dapat mengetahui bahwa sistem dengan persamaan diferensial order tinggi dapat direduksi menjadi sistem order pertama. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan variabel baru yang mencakup turunan-turunan tingkat yang lebih rendah dari fungsi yang tidak diketahui. Dalam proses ini, sistem order tinggi diubah menjadi sistem order pertama yang lebih besar. Dalam praktiknya, metode numerik dan analitik yang digunakan dalam menyelesaikan sistem order pertama dan sistem dengan persamaan diferensial order tinggi mungkin berbeda, namun persamaan tentang sistem order pertama dan kemampuan untuk mereduksi sistem order tinggi menjadi sistem order pertama merupakan dasar yang penting dalam mempelajari dan memecahkan persamaan diferensial.